Ya, di pertemuan ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang software arsitektur yang disebut serverless arsitektur. Jadi, arsitektur perangkat lunak yang mana tidak menggunakan server. Sebenarnya tidak benar-benar tidak menggunakan server ya, tetapi maksudnya adalah servernya itu tidak kita manage sendiri, tetapi servernya itu disediakan oleh pihak ketiga. Jadi kita menggunakan jasa pihak ketiga ya yang akan melakukan komputasi ya, sedangkan kita hanya perlu mendefinisikan komputasinya seperti apa, terus datanya apa saja ya. Nanti kita tinggal mendapatkan hasilnya. Sedangkan kemampuan komputasi, infrastruktur komputasi ya, itu semuanya disediakan oleh pihak ketiga. Jadi ya seperti ini ya. Jadi serverless arsitektur itu merupakan pendekatan dalam desain software yang mana developer itu tidak perlu lagi direpotkan untuk mengelola infrastruktur seperti server, ya, ya segala macam hardware, ya, dan yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Jadi kita tinggal menggunakan jasa pihak ketiga untuk tersebut. Keuntungannya adalah kita bisa fokus ya, developer itu bisa fokus dalam pengembangan aplikasinya dan masalah-masalah server, ya infrastruktur dan lain sebagainya itu dikelola oleh penyedia layanan ya, penyedia layanan serverless ya, atau bisa dikatakan providernya ya. Nah, otomatis ya serverless arsitektur itu ya bukan berarti tanpa server sama sekali ya, tetapi memungkinkan untuk konfigurasi servernya itu diminimalisir seminimal mungkin ya, atau dikurangi dan kita shifting beban konfigurasinya itu eh, sama maintenance dan cost dan lain-lain sebagainya itu ke pihak providernya. Nah, ini skema ya, salah satu contoh bagaimana serverless arsitektur itu digunakan ya. Jadi di sini kita punya eh, aplikasi ya, ada user interface yang digunakan secara langsung oleh usernya. Kemudian melalui network ya, bisa internet ya, internet ataupun jenis jaringan lainnya ya. Nanti dia akan berinteraksi dengan API ya, di mana API-nya ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur security ya. Ya, uh, jadi misalnya kayak access key, secret key, uh, berbagai macam jenis token ya yang perlu di generate dan digunakan. Terus belum lagi open authentication platform ya yang digunakan untuk login ya, identity authentication. Jadi misalnya kayak Google, terus GitHub ya, untuk identifikasi apakah benar uh, penggunanya itu atau usernya itu adalah orang yang memang berhak untuk menggunakan fungsi serverless yang disediakan oleh provider ya. Nah, di sini ya kayak Google Authentication-nya itu kan sebenarnya sudah termaksud juga serverless arsitektur. Artinya authentication-nya itu tidak kita sediakan sendiri ya, tetapi disediakan oleh pihak ketiga, yang mana itu bisa dikatakan sebagai software as a service. Jadi layanan authentication-nya itu ya bisa juga disebut sebagai function ya, karena dia menyediakan layanan authentication uh, ya murni hanya untuk authentication aja ya. Terus ada juga uh, yang namanya platform as a service ya. Jadi di sini ya kita bisa hosting web server aplikasinya itu di platform as a service. Nah, ini sebenarnya sih sama aja kayak dengan web hosting ya. Jadi platformnya itu bukan kita yang sediakan, tetapi disediakan oleh pihak ketiga di mana kita bisa konfigurasi mau aplikasi apa saja ya. Mau install aplikasi apa saja, database-nya apa saja ya. Dan berbagai macam fitur lainnya ya, termasuk juga mungkin email
email servernya, ya apa saja. Terus ada juga yang namanya, ya untuk database-nya ya, eee, ya ini karena dia khusus untuk database saja, bisa juga dikatakan sebagai software as a service. Jadi kita hanya menggunakan fitur database-nya aja untuk menyimpan data, jadi spesifik. Tetapi bisa juga kita menggunakan platform as a service ya, yang mana kita hanya menggunakan platformnya itu untuk database, penyimpanan database. Terus ada juga yang namanya function as a service ya. Function as a service berarti dia hanya menyediakan fungsi-fungsi tertentu ya. Beban komputasi fungsinya itu hanya dieksekusi di serverless provider, di penyedia jasa function as a service ya. Jadi hanya fungsi tertentu, bukan aplikasinya secara keseluruhan, bukan juga platformnya, bukan juga infrastrukturnya ya. Jadi misalnya eh, taruhlah kita buat aplikasi kayak Adobe Photoshop ya, image editor ya, di aplikasi handphone atau web browser ya. Nah, usernya nanti akan berinteraksi dengan web servernya ya, karena dia berhubungan uh, ya berhubungan dengan tampilan aplikasi ya. Jadi interaksinya di sini, nanti halaman utama webnya itu dilempar atau dikirim ke user interface ya. Nah, untuk authentication-nya nanti dia akan bekerja, aplikasinya itu akan berinteraksi dengan single sign-on authentication ya. Seperti ya Google Google ya apa penyedia layanan single sign-on dari Google. Ya, oke. Setelah web page-nya ditampilkan dari web server, user akan upload image-nya ke database ya. Nanti disimpan di dalam database ya, yang masih raw mentahnya ya. Kemudian untuk proses misalnya perubahan ya dari warna ke hitam putih, atau misalnya brightness-nya mau ditingkatkan, atau misalnya kita mau apply filter tertentu ya. Uh, Image itu nanti dikirim ke serverless provider ya, yang function as a service ya. Jadi misalnya untuk blurring atau apply filter tertentu ya, itu masing-masing mungkin ada fungsinya tersendiri ya. Jadi itu tinggal dieksekusi di function as a service ya, di penyedia layanan function as a service. Setelah ditransformasi gambarnya, dikirim lagi ke sini ya, disimpan di bagian database. Nah, kalau misalnya sudah ya, nanti dikirim lagi balik hasil transformasi gambarnya itu kepada user. Jadi user bisa mendapatkan hasilnya ya. Nah, bagi startup yang kecil yang mungkin tidak punya dana yang cukup untuk memaintain semuanya ini ya. Karena kalau misalnya mau buat sendiri ya berarti mereka harus manage semuanya ini di dalam satu server yang sama ya. Mereka harus maintain sendiri servernya. Dan itu mungkin akan memakan biaya untuk startup-startup yang kecil. Jadi biasanya mereka akan menggunakan platform as a service atau software as a service ataukah function as a service ya, untuk menghemat biaya karena beban komputasi yang dibayarkan itu sesuai dengan uh, komputasi yang dikerjakan ya. Jadi biaya itu sesuai dengan penggunaan ya. Jadi tidak ada fixed cost untuk maintenance semua server yang ada di sini. Belum lagi misalnya kita harus bayar biaya karyawan ya yang akan merawat server-server tersebut ya. Jadi keuntungannya ya, jadi komponen pertama itu adalah function as a service. Jadi pihak yang menyediakan layanan uh, function as a service-nya atau serverless computing-nya. Uh, nah, intinya adalah komponen tersebut menjalankan logika yang menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan dalam skenario tertentu ya.
Jadi komponen yang akan melakukan komputasi utamanya. Nah, penyedia layanan FaaS ini itu banyak ya, ada beberapa tuh, ada AWS Lambda untuk Amazon ya, Microsoft Azure Functions, Google Cloud Functions, dan seterusnya ya. Nah, pada intinya ya fungsi-fungsi ini akan membaca dan menerima data dari pengguna ketika suatu peristiwa terjadi ya, ada event tertentu terjadi, memproses data tersebut, serta mengirimkan balik hasil dari proses tersebut. Terus komponen yang kedua adalah the client interface. Pada intinya ini adalah ya kalau misalnya aplikasinya itu ada user interface-nya ya, berarti ada komponen ini. Artinya itu adalah komponen yang dimana user akan berinteraksi dengan user interface tersebut ya. Jadi kalau misalnya aplikasinya modelnya kayak atau seperti Adobe Photoshop ya, otomatis komponen ini adalah komponen yang usernya itu bisa lihat ya. Oke, terus komponen ketiga adalah web server on the cloud ya. Jadi komponen ini ya dia berbeda dari database backend, pada intinya adalah web server ya. Tetapi itu tidak kita manage sendiri, tapi kita menggunakan platform as a service ya untuk menghosting aplikasi webnya. Yang mana aplikasi web ini akan mengirimkan user interface atau halaman web page ya ke user ya. Jadi aplikasi webnya ini dia akan lebih banyak manajemen interaksi dengan users ya. Apa yang dikirimkan ke user interface dan menerima apa yang diinput oleh user ya. Sedangkan untuk datanya sendiri, data gambar ataupun mungkin data yang lain ya, itu bisa dikirim ke database server ya, database komponen database-nya. Nah, ya, untuk bagian komponen yang lain itu ada juga yang namanya untuk security service ya. Security service. Nah, ini bentuk implementasinya bisa macam-macam ya. Ya, karena disediakan oleh pihak ketiga, terus yang pakai juga banyak ya, otomatis sisi security itu menjadi hal yang penting ya. Nanti kalau misalnya kita coba implementasikan akan banyak berurusan dengan hak akses, terus secret key, access key ya, terus juga token dan lain sebagainya. Ya itu perlu diterapkan untuk meningkatkan keamanan ya. Terus yang lain mungkin adalah ya mungkin kita bisa menggunakan juga jasa pihak ketiga ya, jadi service single sign on ya, Google Authentication ya untuk autentifikasi ya. Ya, Google Authentication sendiri itu sudah merupakan suatu software as a service atau function as a service juga. Karena software tertentu untuk melakukan fungsi tertentu ya. Dimana kita juga tidak perlu membangun sendiri aplikasinya ya, tapi kita menggunakan jasa dari pihak ketiga. Ya, kita tidak perlu menggunakan atau membuat sendiri fungsi aplikasi tersebut, dan juga kita tidak perlu memanage servernya secara sendiri. Oke, terus komponen yang lain adalah ini yang tadi ya, yang token dan juga layanan manajemen identitas ya dan akses seperti ya single sign on ya untuk jaringan sosial ya, Google ya. Ada juga AWS Cognito dan ya AWS Cognito. Terus AWS IAM ya, itu juga bisa digunakan untuk security service-nya. Terus kemudian untuk database backend ya, database backend ini untuk menyimpan data ya,
Ini baik yang sebelum diproses ataupun mungkin yang sudah diproses oleh uh, FAS ya atau serverless functions ya, function as a service-nya. Oke, jadi kita perlu database, terus ya kita perlu juga API gateway ya. Jadi ya, perlu mendefinisikan API untuk jadi semacam interface atau standar untuk berkomunikasi antara berbagai komponen ini ya. Ya melalui ya akan banyak menggunakan uh, ke akses control ya, terus authentications dan lain sebagainya ya. Jadi secara keseluruhan arsitektur serverless ini ya yang function as a service itu dia lebih kepada eksekutor logika ya. Jadi yang memproses atau melakukan komputasi utamanya ya ada di situ ya. Terus terbuka klien untuk interaksi dengan pengguna, server web untuk menangani interaksi stateless interactions ya, untuk hal-hal yang lain ya yang digunakan oleh aplikasi. Terus layanan keamanan atau security-nya itu untuk menjaga keamanan dan autentifikasi. Kemudian ada juga database backend untuk menyimpan data yang akan dikirimkan kepada pengguna atau mungkin juga data yang diberikan oleh pengguna ya. Kemudian API gateway untuk menghubungkan semua komponen tersebut. Nah, ini beberapa keuntungan dari penggunaan arsitektur serverless ya. Jadi dia kita bisa optimasi biaya yang digunakan ya. Karena kita membayar sesuai dengan beban komputasi yang digunakan ya. Terus ya karena ya ini harusnya poin kedua ini harusnya bagian dari fokus pada pengembangan aplikasi ya. Terus keuntungan yang lain adalah skalabilitas. Artinya kalau misalnya ada kebutuhan lebih, otomatis beban komputasinya bisa diatur secara otomatis oleh penyedia layanan function as a service-nya. Terus maintenance juga itu tidak perlu dilakukan oleh developernya, ya. Nanti yang lakukan maintenance adalah penyedia layanan PaaS-nya, ya. Yang developernya itu hanya melakukan maintenance untuk kode aja, kode yang di hosting di function as a service-nya, di platformnya itu. Nah, dengan demikian karena skalabilitas lebih mudah, biaya juga bisa lebih murah ya, terus perawatan juga tidak perlu dipikirkan, maka otomatis developer itu bisa fokus kepada pengembangan aplikasinya saja ya, sama perawatan aplikasinya aja, tidak kepada infrastrukturnya ya. Jadi dengan demikian itu bisa membantu developer untuk mengembangkan aplikasi yang mengembangkan aplikasi dengan lebih cepat ya, dengan lebih cepat. Oke, ya. Oke, terus kekurangannya adalah ya karena platformnya itu di-manage oleh pihak ketiga, otomatis ada keterbatasan pengaturan ya. Jadi mungkin ada jenis-jenis aplikasi tertentu di mana kita developernya itu perlu konfigurasi terhadap infrastrukturnya ya. Jadi mungkin contoh aplikasinya mungkin adalah komputasi paralel yang membutuhkan komputasi paralel, terus juga mungkin butuh konfigurasi untuk grafis ya, GPU dan lain sebagainya ya. Hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ya itu kan tergantung dari pihak penyedia layanan apakah membolehkan hal tersebut ataukah tidak ya. Ada hal-hal tertentu yang mana komputasinya itu sangat erat terkait dengan konfigurasi dari hardware-nya. Terus kekurangan yang lain adalah ketergantungan ya. Jadi kita bergantung pada penyedia layanan awan ya, atau cloud computing.
eee, ya karena kita sudah bayar ya otomatis, ya kalaupun kita sudah bayar, tapi kalau misalnya kinerjanya rendah ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya otomatis layanan kita juga bakal terganggu ya. Jadi kita bergantung kepada performa penyedia layanan ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan ya, otomatis juga software kita tidak bisa digunakan oleh end user ya. Terus, kerugian yang lain adalah pengaturan konfigurasi yang kompleks. Ya cukup kompleks juga ya, karena kita mesti atur autentifikasi ya, hak akses, public key, private key ya, access key, terus secret key-nya juga ya, terus, eee, manajemen token dan lain sebagainya, itu perlu kita konfigurasi. Belum lagi mungkin, kemampuan prosesor dan lain sebagainya, ya konfigurasinya cukup sangat kompleks ya. Kalau mungkin hanya untuk, tes-tes di awal ya, mungkin akan mudah, tapi kalau misalnya sudah makin kompleks, makin banyak kode, nah itu pengaturan konfigurasinya makin kompleks. Terus, performanya dapat tidak stabil ya. Ya karena kita bergantung pada pihak ketiga ya, otomatis kalau ada kenapa-kenapa ya di servernya, ya otomatis ya itu akan mempengaruhi, eee, layanan yang kita hosting di tempat mereka ya. Nah itu performanya tidak stabil. Nah, bukan kita yang jamin ya, bukan kita yang jamin bahwa, performanya akan stabil secara terus-menerus ya, tetapi pihak ketiga yang akan melakukan hal tersebut. Oke, jadi itu kekurangan dari serverless arsitektur. Nah, untuk penerapan serverless arsitektur, ya ini bisa macam-macam ya, semua aplikasi kayaknya bisa ya. Bisa kita buat web application ya. Jadi sebenarnya web hosting juga itu termasuk serverless application ya. Karena servernya itu tidak kita manage sendiri, tapi di-manage oleh pihak ketiga ya. Oke, web application bisa, data processing juga bisa ya. Di mana komputasi misalnya untuk machine learning ya, butuh komputasi yang mahal daripada misalnya beli server sendiri, ya kita upload aja ke pihak ketiga untuk melakukan proses komputasinya. Oke, terus ya macam-macam ya. Intinya adalah aplikasi yang tidak memerlukan pengolahan server mandiri ya. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam. Ya, selanjutnya habis slides ini saya akan coba demokan bagaimana menggunakan Amazon Lambda ya untuk mendemonstrasikan penggunaan serverless arsitektur. Ya, salah satu produk yang populer saat ini adalah AWS Lambda ya, AWS Lambda, Amazon Web Service Lambda. Jadi Amazon, jadi Lambda ini adalah produk function as a service ya. Ya, function as a service itu maksudnya adalah uh, kita bisa menggunakan cloud computing untuk mengeksekusi fungsi tertentu. Jadi cukup fungsinya aja yang kita hosting di cloud computing ya, cloud server, dan nanti kita tinggal kirim data dan server cloud computing itu yang akan mengeksekusi data tersebut ya, melakukan komputasi terhadap data tersebut, kemudian mengembalikan hasil dari komputasi data tersebut kepada requester atau uh, komputer yang merequest komputasi tersebut. Nah, untungnya adalah ya kita tidak perlu repot-repot memanajemen servernya karena biaya komputasi, memori, storage, main memory apa semua segala macam itu diatur oleh Amazonnya ya. Ya dengan demikian
eh, biaya atau cost yang kita keluarkan itu sesuai dengan beban komputasi yang kita eksekusi. Nah, untuk menggunakan Amazon Lambda ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mempunyai account Amazon terlebih dahulu ya. Kita masuk ke sign in. Nah, di sini saya sudah buat account ya, account Amazon, dan saya akan pakai account kampus saya. Kemudian saya tinggal sign in. Jadi kalau kalian belum punya, ya silakan registrasi ya, supaya bisa menggunakan fitur Amazon Lambda ini. Ya, setelah login, ada satu hal yang perlu kalian ingat, kalian perlu catat current regionnya ya, tempat di mana kalian registrasi. Nanti ini akan berguna pada saat konfigurasi kita pada saat kita request dari klien ke Amazon Lambda-nya. Oke, nah untuk mulai ya kita klik aja Lambda di sini ya. Fitur Lambda yang ada di sini kita klik. Ya nanti kita akan dibawa ke halaman ini. Ya, apa yang ditampilkan di sini itu adalah fungsi-fungsi yang kita sudah definisikan di Amazon Lambda-nya. Ya, ini yang sudah saya buat. Dan sekarang kita mau buat fungsi baru. Ya, untuk membuat fungsi baru, kita pilih create function ya. Kita pilih create function yang ada di sini. Oke, nah di sini kita akan buat function add ya. Function add. Terus untuk runtime-nya saya pakai Java 17, arsitekturnya x86. Oke, terus ya ini dibiarkan aja by default ya. Settingan defaultnya. Kemudian saya pilih create function. Ya, jadi nanti dia akan buat fungsi barunya yang nanti akan bisa kita definisikan dan kita bisa eksekusi nantinya. Oke, ya sementara ini dulu ya. Nanti kita akan kembali ke kode ini ya untuk kita update bersama. Ya, untuk menjalankan tutorial ini seterusnya ya, kita perlu menginstal yang namanya package management yang namanya Maven ya. Jadi silakan dieksekusi instalasi berikut ya. Saya menggunakan sistem operasi Ubuntu atau Linux ya, Linux Ubuntu, sehingga saya menggunakan cara ini. Apabila kalian menggunakan sistem operasi yang lain, bisa cari cara untuk menginstalasi Maven untuk sistem operasi kalian. Ya, saya juga menggunakan IDE-nya adalah Eclipse ya. Otomatis kalau kalian menggunakan Eclipse, kalian perlu menginstal plugin ya untuk Maven ya. Untuk Maven, ya ini caranya ya seperti ini. Tinggal klik aja M2E ya, nanti dia akan filter. Nanti tinggal kalian tik aja plugin yang berkaitan dengan Maven. Jadi semuanya ini bisa dicek ya. Nanti setelah dicek kalian tinggal next next terus next sampai instalasinya selesai. Nah, kalau misalnya sudah nanti dia akan minta restart. Kalian bisa cek di bagian help ya, about Eclipse platform, di installation details. Nanti di sini ada installed software ya, ada plugin-plugin yang sudah terinstall di Eclipse kalian ya. Di sini Maven to Eclipse ya. Oke, sudah terinstall dengan baik. Ya, selanjutnya kita mau buat Eclipse project-nya ya. Terus Maven project-nya. Nah, di sini saya pilih Maven ya. Bisa di sini atau project saya pilih aja new project. Kemudian pilih ketik aja Maven ya. Nanti ada pilihan Maven project. Ini saya klik next. Terus untuk working directory-nya ya ini kalian bisa pilih mau simpan di mana. Saya pilih yang default aja. Kemudian di sini saya create simple project ya.
Saya pilih create simple project. Saya pilih group ID-nya demo, artifact ID-nya adalah demo. Kemudian ya, yang ini saya finish aja ya. Saya finish, nanti dia akan buat project demo yang ada di sini. Ya, kalau misalnya sudah, kita perlu konfigurasi POM filenya ya, pom.xml. Kita buka aja pom.xml. Nah, saya sudah punya contekan konfigurasi ya. Kira-kira plugin apa saja yang diperlukan oleh aplikasi yang mau kita buat ya. Yang pertama adalah kita mau import dependencies-nya di sini. Jadi ini semua adalah library yang dibutuhkan atau jar file yang dibutuhkan oleh project yang kita mau buat supaya bisa terkoneksi dengan Amazon Lambda-nya. Ya ini saya minimize aja ya. Nah, ini biar jelas saya copy ya. Saya taruh di sini. Saya format, saya save. Ya, karena ya enaknya menggunakan Maven adalah semua dependencies-nya ini akan otomatis ditarik langsung dari Maven Central ya. Dari Maven Central atau atau Maven Repository ya, dari internet, sehingga kita tidak perlu lagi susah payah untuk mencari jar filenya di internet. Semuanya sudah tersedia di 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 server repository dari Maven ya. Termasuk juga di sini kita bisa definisikan versi yang dibutuhkan dari library tersebut. Ya, terus kemudian saya tambahkan lagi yang ini ya. Dari propertiesnya hingga ke build. Saya copy aja. Saya enter di sini, saya paste ya. Ya, sudah selesai ya. Nah, di dalam kompilasinya ya, ya Amazon Lambda ini dia butuh yang namanya shade ya. Jadi nanti ada setelah output jar yang asli nanti ya, nanti ada kayak semacam dikasih bayangan gitu ya, file jarnya, sehingga kayak dibungkus gitu atau dimodifikasi sehingga bisa kita gunakan di Amazon Lambda. Oke, ya kalau misalnya sudah, kita mau buat file Java yang baru, saya klik new class ya. Saya klik main di sini supaya ada metode utamanya bisa dibuat secara otomatis. Kemudian package-nya adalah demo. Di sini saya buat kelasnya adalah kelas main aja. My math aja ya. My math. Saya klik finish. Saya klik finish. Nah, di sini sudah otomatis dibuatkan kelasnya. Oke, kalau misalnya sudah, ya kita perlu mengimplementasikan interface yang namanya request handler ya. Request handler ini disediakan oleh Amazon AWS ya. Lambda. Intinya kelasnya ini itu kalau nggak salah itu ada di bagian disediakan oleh kalau bukan Amazon yang SDK Lambda ini ataukah yang Lambda Java Core ini. Jadi kedua-duanya ini mesti digunakan ya. Cuma saya nggak tahu pastinya di paket jar file yang mana ya. Di core-nya atau Lambda-nya. Tapi kemungkinan di core-nya sih. Di core-nya. Oke. Ya, setelah kita implementasikan, kita add unimplemented methods ya. Nah, ini kita implementasikan di sini ya. Terus main-nya ini sebenarnya nggak perlu ya. Jadi nanti kita akan buat kelas terpisah untuk kliennya. Oke, jadi kodenya ini yang nanti kita akan modifikasi.
eee, kode yang akan dieksekusi di server, itu kita definisikan di sini. Jadi nanti kita compile, kita buat jar filenya ya. Nanti jar filenya itu nanti kita import ke Amazon Lambda-nya. Oke, jadi ini adalah kode yang akan dieksekusi oleh Amazon Lambda-nya ya. Oke, mungkin karena dia hanya melakukan penjumlahan, ini saya refactor aja jadi namanya jadi header. Oke. Setelah saya rename nama kelasnya jadi header, ya saya akan jelaskan sedikit isi dari kodenya. Jadi fungsi yang nanti kita akan deploy di server Amazon Lambda, dia akan menerima JSON file ya, JSON file. Nah, data JSON yang kita kirim ya. Nah, data JSON tersebut kemudian diparse oleh Lambda-nya itu ke dalam bentuk map, struktur data map seperti ini ya, di mana key-nya itu tipe datanya adalah string dan yang lainnya itu adalah objek, value-nya adalah objek. Nah, setelah misalnya kita konversi ya, kita casting menjadi map string dan objek ya, values map. Nah, karena dia JSON ya, berarti ada relasi key value ya. Nah, kemudian kita coba get variable 1 ya. Artinya key dari variable value satunya itu adalah var1. Kita ambil, ya kita konversi sebagai integer. Kemudian variable var2 ya, kita konversi juga menjadi integer. Kemudian kita log ya. Kita log dengan menggunakan konteks yang disediakan oleh Amazon-nya. Baru kemudian kita jumlahkan hasilnya, ya. Kita return sebagai string. Jadi nanti pada saat kliennya mendapatkan nilainya, itu nanti dia akan mendapatkan nilai penjumlahannya tetapi dalam tipe data string. Kalau misalnya tidak ada ya di sini, kalau misalnya terjadi error ya, nanti dia akan return error message-nya. Oke, jadi sekilas cara kerja kode nanti yang akan kita deploy ke servernya. Nah, sekarang kita mau build kodenya ya. Build kodenya, kita mau produce jar filenya. Kita pilih projectnya aja, kemudian kita pilih source, kita run as Maven build ya. Maven build. Nah, untuk goalnya kita pakai seperti ini ya. Jadi kita clean dulu build yang sudah ada, kita package ya. Package itu maksudnya kita buat jarnya. Kemudian ini ada kayak parameter dari pluginnya shade ya. Artinya kita kayak semacam modifikasi jarnya itu supaya dia bisa di-upload atau berfungsi di Amazon Web, Amazon Lambda-nya ya. Ini kita apply aja, kemudian kita coba run. Kita coba run. Nah, ini konsolnya ya. Kalau misalnya berhasil, nanti dia akan buat jar file di directory target ya. Nah, ini adalah original demonya ya, original jar filenya. Ini yang ya karena kita menggunakan shade nanti ada demo yang ini ya. Sedangkan yang ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa ya. Sedangkan yang originalnya adalah original demo ini. Ya, kalau misalnya sudah ya, kita browse direktorinya ya, open show in System Explorer ya. Nah, ini nanti yang demo yang sudah di-shade ya, kita mau upload. Kita kembali ke ke Amazon Lambda-nya ya. Di sini kita upload from zip or jar file ya.
kita upload. Saya lupa direktorinya di mana. Oke, direktorinya di sini saya copy aja, kemudian saya masukkan di sini ya. Saya copy. Nanti di sini ada demonya, demo jar filenya ya. Saya pilih upload ya. Oh ya, saya pilih save. Ya, kalau misalnya sudah, nanti akan ada tanda seperti ini ya. Ada notifikasi seperti. Oke, kalau misalnya sudah, ya, ya di sini kita mau edit runtime settingnya ya. Kita edit runtime 17. Nanti handlernya ini kita sesuaikan dengan nama package-nya ya, nama kelasnya dan juga nama fungsinya. Handle request-nya itu masih tetap sama ya. Ya namanya adalah handle request ya, sama nih. Kemudian hello di sini saya ganti dengan header. Kemudian example-nya saya ganti dengan demo. Karena nama package-nya adalah demo ya. Terus langsung ada kelas nih. Namanya adalah header. Kemudian ya saya save. Oke. Ya, kalau misalnya sudah kita mau tes ya. Masuk ke tab tes yang ada di sini. Kemudian kita create new event. Saya buat tes aja ya. Saya buat di sini shareable, mau private juga sebenarnya bisa ya. Nah ini untuk format JSON-nya ya, kita modifikasi. Jadi misalnya di sini saya ganti 9 ya, 9 plus 1. Harusnya hasilnya adalah 10 ya, var 1 sesuai dengan variabel yang kita gunakan tadi di kodenya ya. Var 2 ya, format, kemudian di sini ya ini var 1 var 2 ya. Oke, setelah itu template-nya nggak usah ini, buat modifikasi JSON-nya ini ya. Saya copy ya. Jadi kalau misalnya ini kita ganti nanti format data yang kita kirimkan itu beda ya. Tapi di sini karena kita tes, kita ubah jadi hello world aja, terus saya replace dengan yang tadi. Kalau misalnya udah, ya kita save. Ya, event name-nya adalah tes untuk yang ini, kemudian kita tes. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi var 1 9, var 2 1 ya. Ya, nanti di kodenya ya sesuai yang ada di sini ya. Jadi nanti diambil var 1, var 2, dijumlahkan, kemudian ditampilkan hasilnya ya dalam bentuk string. Oke, terus kita coba ganti misalnya ini 3 ya. Harusnya ini jadi 4. Oke, jadi sudah benar ya, sesuai dengan yang diharapkan. Oke, nah kalau mau lihat outputnya, lognya ya, kan kita sudah set lognya di sini ya. Konteks logger di sini untuk buat ngelog informasi tertentu ya. Kita klik di sini aja, ya, di klik here ini, di sini di CloudWatch. Ya, di sini ada filternya, ada log streamnya ya. Kita klik aja log streamnya, nanti di sini ditampilkan lognya. Karena kita sudah eksekusi tadi 2 kali ya, kita ditampilkan di sini var-nya 9, var 2 1 ya. Var 1 3, var 2 1. Oke ya, jadi seperti ini lognya. Terus ya kita balik lagi ke halaman page yang tadi. Oke, nah
Ya, Lambda juga menyediakan fitur monitor di sini ya. Jadi di sini kita bisa melihat metrik-metrik yang sudah disediakan oleh Amazon Lambda-nya. Nah, ini macam-macam ya. Macam-macam. Jadi kalau misalnya pada saat fungsinya ini live ya, otomatis kita bisa ya analisis ya. Jadi recent invocation-nya ada apa saja ya yang sudah pernah dilakukan. Oke, ya jadi seperti itu Amazon Lambda-nya. Oke, balik lagi ke Eclipse ya. Kita balik lagi ke Eclipse. Nah, sekarang kita mau buat klien yang akan merequest fungsi Lambda tersebut ya. Oke, nah di sini ada demo. Saya buat aja kelas klien sama main kelasnya finish ya. Nanti di sini ada kelas main kelasnya ya. Uh, Sorry, kliennya yang nanti akan kita modifikasi buat request fungsi uh, header yang sudah kita buat tadi. Oke, ya final kode kliennya adalah seperti ini ya. Yang pertama adalah kita definisikan dulu function name-nya ya. Terus kemudian di sini kita buat basic AWS credential-nya ya, yang mana kita perlu supply access key dan secret key-nya ya. Access key dan secret key-nya. Ya, jadi untuk yang ini kita mesti buat menggunakan Amazon IAM ya, Amazon IAM, yaitu fitur untuk identitas ya yang disediakan oleh Amazon. Kemudian kita buat buildernya di sini ya, dengan menggunakan credential yang sudah kita definisikan. Terus ya ingat juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita perlu mendefinisikan kita regionnya di mana ya. Nah, ini bisa dilihat pada saat kita login Amazon Lambda. Nah, ada definisinya di situ ya. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Dan ya sebisa mungkin satu wilayah dengan apa yang sudah kita pakai sebelumnya ya. Dengan yang kita definisikan di account dari Amazon kita. Terus di sini ada ya kita buat kliennya ya AWS Lambda-nya. Kemudian di sini kita kita buat invoke request-nya. Invoke request dengan menggunakan function name-nya ya. Terus dengan payload-nya juga. Jadi JSON yang akan kita kirimkan ke server ya. Nah, ini seperti ini dalam bentuk string. Kemudian setelah kita buat invoke request, baru kemudian kita invoke request-nya itu dengan menggunakan client dan fungsi invoke ya. Hasilnya nanti akan sebagai invoke result. Dari invoke result-nya ini kemudian kita get payload-nya ya. Baru kemudian kita konversi sebagai string ya. Kita konversi sebagai string. Ini byte array ya. Ya, dalam bentuk byte array. Ya, kita dapatkan stringnya, kemudian kita tampilkan hasilnya. Ya, seperti itu. Kita tampilkan hasilnya. Ya, kita masukkan dalam blok try, terus kita tampilkan finish. Ya, oke. Nah, ya untuk mendapatkan function name-nya, ya, kita tinggal ke halaman Amazon Lambda-nya aja tadi ya. Terus kemudian kita copy. Di sini ada function ARN ya. Ini tinggal kita copy aja, kita paste di sini. Ya, jadi ini adalah nama fungsinya ya. Yang ini tuh adalah nama fungsinya. Oke ya, selanjutnya kita akan membuat access key dan secret key. Nah, kita kembali ke AWS ya. Ini saya klik kanan aja.
Console home ya, ini regionnya. Di sini ayamnya saya ini sudah ada. Cuma kalau misalnya kalian baru pertama kali, tinggal ketik aja ayam ya di sini di bagian search-nya, kemudian klik ayam. Ya, nanti kalian akan dibawa ke halaman ini. Nah, untuk membuat user baru yang pertama kali ya, kalian tinggal pilih users aja ya. Nanti create users. Kemudian klik nama users kalian apa ya. Kemudian klik next, next dan seterusnya ya. Saya coba aja ya, tes. Nah ini kalau nggak salah ya copy permission aja ya. Ya, copy permission. Kemudian ya udah ini tinggal di next aja. Ya, permission summary-nya seperti ini. Nanti akan dibuatkan usersnya ya. Nah, kalau misalnya sudah dibuat nanti akan ditampilkan di sini ya. Untuk usersnya karena saya sudah ada ya saya pilih punya saya aja. Terus setelah itu kita mau buat security credentials. Caranya adalah kita klik security credentials yang ada di sini. Ya. Kemudian scroll ke bawah kita buat create access key. Di punya saya juga sudah ada, tapi kalau mau buat baru ya seperti ini. Klik create access, kemudian pilih other. Ya, pilih other, kemudian pilih next. Nah, ini key buat create access key-nya ya. Saya pakai tes aja di sini. Nah, di sini ada yang namanya access key ya. Access key. Access key-nya ini namanya bisa kita copy ya. Terus ada juga yang namanya secret access key ya. Nah, secret access key ini itu hanya ditampilkan sekali ya. Jadi kalian mesti copy kemudian catat atau backup. Soalnya kalau tidak ya nanti tidak bisa di recovery. Otomatis nanti kalian mesti buat uh, access key baru untuk mendapatkan secret access key yang baru juga. Oke, jadi ya seperti itu. Nah, ini tinggal klik dan aja. Nah, saya pakai yang sudah saya buat aja ya. Security credentialnya yang ada di sini. Ini saya ini action. Ya, ini actionnya saya delete aja yang sudah. Yang baru yang mana ya? Oh, ini yang baru. Ya, oke, saya hapus yang ini. Deactivate. Kemudian ini saya copy, saya mau delete aja. Oke, jadi hanya ada satu. Terus ya untuk permissions kalian tinggal search ya AWS Lambda. Add permissions ya, add permissions AWS Lambda. Next, copy permissions. Saya back di sini. Ini saya copy ya. Kalau misalnya ya pilih attach policies directly, kemudian pilih ya. Karena saya sudah tambahkan ya, tidak ditampilkan di sini. Kalian bisa search ya, AWS Lambda. Ini saya cancel aja. Terus sama juga yang ini ya, Amazon S3 Full Access. Kayaknya yang ini nggak perlu ya kalau hanya untuk eksekusi. Tetapi ya nanti silakan dicoba aja di remove ya. Terus cukup AWS Lambda Full Access. Kalau misalnya bisa ya berarti Amazon S3-nya ini tidak diperlukan untuk eksekusi. Nah, setelah kalian tambahkan permission policies-nya ya, harusnya kalian sudah bisa eksekusi ya karena hak aksesnya itu sudah ditambahkan. Oke, ya kita balik lagi ke
source code-nya. Di sini saya sudah copy access key saya dan juga secret key saya ya, dan juga function name-nya. Dan sekarang kita mau eksekusi. Kita mau eksekusi, saya pilih client, saya run as Java application. Nah, ini udah benar nih ya. Udah ada outputnya. Oke. Oke. Nah, ini saya bisa modifikasi. Saya pakai 4 dengan 9. Harusnya hasilnya 13 ya. Saya jalankan lagi. Nah, ini sudah bisa 13. Jadi kalau ya udah berhasil nih ya. Jadi kita tinggal konversi aja. Oke, terus ya nanti kalau misalnya ada error ya, ada error mungkin tidak punya hak akses atau hal yang lain ya nanti akan ditampilkan di sini ya. Oke, jadi ya demikian demo sederhana untuk penggunaan uh, Amazon Web Service yang tentunya kalian bisa modifikasi sedemikian rupa ya kodenya, kode header-nya, kode komputasinya ya, supaya kita bisa melakukan komputasi yang berat di server ya, tanpa harus kita menggunakan server sendiri. Karena biaya mengadakan server sendiri itu kan ya mahal juga ya, belum lagi maintenance dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kebutuhan kita komputasi beratnya itu hanya untuk sekian period of time ya, jadi misalnya hanya butuh 1 bulan, ya mengapa tidak kita gunakan uh, cloud computing ya, function as a service yang disediakan oleh Amazon Lambda. Oke, ya sekian untuk demo kodenya.